Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, terdapat sebuah villa tua yang telah lama terbengkalai. Villa ini selalu dihindari oleh penduduk setempat karena beredar cerita-cerita menyeramkan tentang tempat itu. Namun, bagi Farik dan Rina, dua remaja yang sedang merencanakan liburan akhir pekan, tempat itu justru menarik perhatian mereka. Mereka ingin merasakan pengalaman berbeda, jauh dari keramaian kota. Farik, yang antusias, meyakinkan Rina bahwa villa tersebut hanya sebuah bangunan tua yang tidak lebih dari sekadar tempat yang sudah lama ditinggalkan. Mereka berdua pun menyewa villa itu tanpa banyak berpikir, berharap bisa menikmati waktu yang tenang. Mereka tiba pada sore hari, disambut udara dingin dan senja yang mulai menyelimuti langit. Villa itu tampak lebih menyeramkan dari yang mereka bayangkan. Dinding-dindingnya yang berlumut, jendela-jendela yang retak, dan pintu-pintu yang berderit memberikan kesan angker. Namun, mereka menganggapnya sebagai bagian dari pesona villa yang sudah lama tidak dihuni. Setelah menurunkan barang-barang mereka, Farik memutuskan untuk menyalakan api unggun di luar villa, sementara Rina sibuk mengeksplorasi ruangan di dalam. Saat Rina menjelajahi kamar-kamar yang terletak di lantai atas, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Ruangan itu terasa sangat dingin meski tak ada jendela yang terbuka. Di salah satu sudut, dia menemukan sebuah cermin besar yang tergantung miring, seperti ditinggalkan begitu saja. Ketika Rina mendekat untuk memperbaikinya, bayangan samar di cermin itu membuatnya terkejut. Sebuah sosok putih pucat, dengan rambut panjang terurai, melintas di belakangnya dalam pantulan cermin. Rina berbalik, tetapi tak ada siapapun di sana. Farik, Rina memanggil dengan suara gemetar. Farik yang mendengar panggilan itu bergegas menuju ke dalam villa. Ada apa, Rin? Tanyanya cemas. Rina hanya menunjuk ke cermin itu, wajahnya pucat, mulutnya terasa terkunci. Farik melihat cermin itu, namun tak ada yang tampak aneh. Mungkin kamu capek, Rin. Sudahlah, kita istirahat saja. Namun malam itu, suasana menjadi semakin mencekam. Ketika mereka duduk di ruang tengah, suara-suara aneh mulai terdengar. Pintu-pintu yang terkunci sendiri terbuka, langkah kaki berat terdengar dari lantai atas, dan suara lirih seperti tangisan datang dari ruangan yang tak terjamah. Rina merasa kehadiran sesuatu yang tak terlihat, semakin dekat dan semakin nyata. Tanpa disadari, keduanya terperangkap dalam teror yang tak bisa mereka jelaskan. Mereka berusaha keluar dari villa, namun pintu utama terkunci dengan sendirinya. Di luar, hutan gelap dan penuh bayang-bayang menakutkan. Mereka terjebak di dalam villa itu. Farik, kita harus keluar, ini bukan tempat yang aman. Seru Rina dengan suara serak. Farik berusaha mencari jalan keluar, namun setiap kali membuka pintu, ia kembali menemukan dirinya berada di ruang yang sama. Seperti ada kekuatan gaib yang memutarbalikkan arah mereka. Di saat itulah, suara bisikan mulai terdengar dari sudut-sudut gelap villa, memanggil nama mereka dengan nada yang merayu dan menakutkan. Farik, Rina, datanglah. Tiba-tiba, lantai di bawah mereka bergetar hebat. Sebuah pintu di sudut ruangan terbuka dengan sendirinya, mengungkapkan tangga menuju ruang bawah tanah yang gelap gulita. Tanpa pilihan lain, mereka berdua pun menuruni tangga itu, berharap menemukan jalan keluar. Di ruang bawah tanah, mereka menemukan sebuah buku tua yang terbuka di atas meja. Halaman-halaman buku itu berisi gambar-gambar aneh dan tulisan-tulisan yang tak bisa mereka baca. Farik, yang penasaran, menyentuh buku itu, dan seketika ruangan itu dipenuhi cahaya yang sangat terang. Sosok hantu wanita dengan mata kosong muncul di depan mereka, matanya penuh kebencian. Kenapa kalian datang ke sini? Tempat ini adalah rumahku. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Teriaknya dengan suara yang menggema di seluruh ruangan. Mereka berlari dengan panik, mencoba keluar dari villa, namun seolah-olah villa itu semakin mengurung mereka. Setiap sudut dan jalan terasa saling terhubung kembali ke tempat yang sama. Sosok itu mengejar mereka, menatap dengan tatapan penuh kebencian. Dalam keputusasaan, mereka berlari menuju ruang bawah tanah yang gelap, berharap bisa menemukan jalan keluar. Saat mereka hampir terperangkap sepenuhnya, Rina menyadari sesuatu. Di salah satu sudut ruang bawah tanah, ada lukisan tua yang memperlihatkan sosok wanita yang menyerupai makhluk yang sedang memburu mereka. Di bawah lukisan itu, tertulis sebuah kata, "Bebaskan aku." Farik, yang akhirnya memahami maksudnya, mengajak Rina untuk mencari cara membebaskan roh yang terperangkap di tempat itu. Dengan bantuan buku tua yang mereka temukan,
mereka melakukan ritual pemanggilan untuk melepaskan roh tersebut dari kutukan yang telah mengikatnya selama bertahun-tahun. Setelah berjam-jam berjuang, tiba-tiba suasana villa berubah. Semua pintu terbuka, cahaya matahari mulai masuk melalui jendela yang retak, dan suara tangisan itu menghilang. Mereka berhasil membebaskan roh itu, yang akhirnya mengucapkan terima kasih sebelum lenyap begitu saja. Farik dan Rina akhirnya keluar dari villa itu, merasa lega namun juga terguncang oleh pengalaman mengerikan yang baru saja mereka alami. Sejak saat itu, mereka berdua tahu bahwa tidak semua tempat terlantar itu aman untuk dijelajahi, dan bahwa legenda dan mitos kadang membawa kenyataan yang jauh lebih mengerikan daripada yang bisa dibayangkan.